Terus mari kita lanjutkan lagi sama pada ibu kendala. Kita akan membahas tentang lima posisi kontrol Ini yang yang dari gayung brosur dan contoh penerapan. Kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Tiga, lima sisi menghadapi masalah tersebut. Kita akan lihat contohnya biar mengenai posisi hukum. Contohnya seperti ini biar kita lebih paham. Karena ini yang biasa kita temui dalam debat seri di sekolah ya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi untuk biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat dan Ini posisi membuat merasa bersalah yang kedua. Tokohnya masih kok tapi beda posisinya. Iya, kita bisa membedakan. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa mendidik kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang Sekarang lain. yang ketiga, Dirinya. posisi teman. Lalu kita lihat videonya seperti apa. Masih tetap dengan tokoh yang sama tapi beda kejadiannya dan posisinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, Kemudian umumnya, berikutnya posisi pemantau atau monitor. Asik seperti yang tadi lawannya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Posisi manajer ini posisi yang lain. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, Bu. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi posisi yang terakhir. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Itu tadi Bapak Ibu yang kita lihat dari posisi kontrol ya. Kalau kontrol dijelaskan saja, saya ngomong seperti ini mungkin kurang paham, tapi dengan melihat contohnya seperti itu, itu akan menjadi lebih mudah. Ini keterangannya seperti yang tadi
segitiga restitusi. Nah, saya juga akan memutarkan segitiga restitusi. Baik, segitiga restitusi. Dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang satu program disiplin positif yang diterapkan Iya. Segitiga restitusi itu apa itu? Cara kita mengatasi masalah pada anak, mengatasi dengan cara yang tepat seperti apa? Nah, mari kita saksikan contoh kasus segitiga restitusi pada video ini. Siang Pak. Sudah lama ketemu Sarah. Kenapa hadirnya ada di sini? Kesel Pak, banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Nah, ini adalah ada menstabilkan identitas. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus memakai kepala Pak. Kembali, saya bisa dia bukan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, Pak. Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya ada diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya pastilah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak untuk gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Namanya kamu ya gimana? Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih aktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selain itu. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan hati ini. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerap. Nah, dulu itu tadi contoh kasus penanganan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini harus kita terapkan. Kalau ada anak misalkan berbuat salah, itu tidak kita menghakimi anak begitu saja, kamu salah, kamu seperti ini tidak. Tapi dengan melihat seperti tadi, ya, kita ajak bicara berdua, kemudian ditanya mengapa kamu berbuat seperti itu, alasannya apa. Itu adalah proses segitiga restitusi, yaitu ada yang namanya menstabilkan identitas. Anak itu distabilkan dulu biar tenang, kemudian divalidasi tindakannya. Kamu itu tindakan yang barusan
dilakukan itu salah tidak. Setelah anaknya beri, kemudian ditanyakan keyakinannya apakah itu seperti itu benar atau salah. Setelah dilakukan seperti itu, kemudian kita tidak memberikan solusi langsung, tapi anak disuruh berpikir bagaimana solusinya. Ketika ada menghadapi persoalan seperti itu, bagaimana seharusnya yang harus dia lakukan. Tidak kita memberikan solusi langsung, kamu harus seperti ini, tidak. Tapi anak sendiri yang harus memberikan alternatif solusi permasalahannya itu. Jadi segitiga restitusi itu adalah dua langkah ya, tahapan untuk mencari solusi ketika anak dihadapkan pada sebuah masalah. Itu yang pertama tahapannya menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini seperti tadi ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu bisa menerapkan itu. Saya mendapatkan materi ini, kemudian saya berikan ke panjenengan, yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik, karena seharusnya memang seperti itu cara menangani permasalahan anak yang mungkin kalau di tingkat SD belum seperti SMP SMA yang ada guru BK-nya tersendiri, jadi kita memang guru SD itu memiliki peran yang sangat luar biasa, bisa menjadi guru BK, guru olahraga, bisa menjadi manajer keuangan, itu kelebihan kita. Nah, untuk itu saya harapkan seperti itu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Kalau misalkan tidak ada, ya saya akan akhiri. Monggo silakan kalau ingin ada yang ditanyakan, atau bisa mungkin saat ini belum ada, saya belum kepikiran atau apa, kita bisa bahas di luar forum ini. Monggo kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, mohon maaf Bapak Ibu, apabila penyampaian atau diseminasi yang saya lakukan ini jauh dari sempurna, saya mohon maaf. Apabila ada materi yang belum tersampaikan atau belum jelas, nanti bisa ditanyakan kembali. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan bagi panjenengan semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk kegiatan pada siang ini saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu matur nuwun, monggo silakan bisa melanjutkan aktivitasnya lagi. Mas Adi, aku niku menurut saya gede